Seru banget pertandingan yang cukup menegangkan, cukup mengerikan ya, penuh drama pertandingan antara Persiraja Banda Aceh melawan PSBS Biak yang mana harus ya dengan puas Persiraja tidak jadi menang dengan skor 1-1. Persiraja tertahan di Langsa dan ini kesempatan bagus untuk PSBS Biak untuk melaju lebih jauh ya untuk menggaransi satu tiket ke Liga 1 guys. Ini gila, ini pertandingan yang penuh drama apalagi khususnya di menit-menit injury time di menit 94, 95 dan eksekusi penalti menit 98 yang mana penalti ini gagal dimanfaatkan oleh pemain berlabel timnas, pemain yang sudah sangat senior, pemain yang sangat pengalaman, yang sering memberikan gol dan gacor lah pokoknya, yaitu Ferdinand Sinaga. Ini menandakan, ini mengindikasikan bahwasanya mengambil penalti itu bukanlah hal perkara yang mudah. Jadi kalau ada yang teriak-teriak Penaldo, lihat nih, sekelas Ferdinand Sinaga juga sulit untuk mengambil penalti. Jangankan Ferdinand Sinaga, Messi aja pun kadang di final Copa America juga gagal melaksanakan eksekusi penalti. Jadi penalti itu nggak gampang guys. Jadi kalau kita jadi supporter Persija Banda Aceh, marilah kalah atau seri kita dukung guys. Jangan kita maki pemain. Kasihan juga, dia juga bukannya nggak mau untuk cetak gol. Tapi memang kebetulan keberuntungan itu tidak berpihak kepada Persiraja Banda Aceh. Khususnya Ferdinand Sinaga yang padahal tendangannya akurasi udah pas di pojok ya. Tapi memang kipernya juga, kiper PSBS Biak ini si Mario ini lagi on fire juga aku lihat ya kan. Banyak save-save yang dia lakukan gitu guys. Oke. Nah, kita review nih pertandingan yang tadi malam, yang kemarin sore kan. Nah, jadi di situ kiper kayak biasa Persiraja Banda Aceh ada Fahri, di lini pertahanan jelas ada duet Revan dengan Zikri ya. Di lini depan ada Andik, Ramadan dengan David Lali. Memang David Lali ini sebagai pembeda kalau aku lihat kemarin ya. Baru di PSBS Biak kiper yang aku rasa cocok jadi man of the match ya namanya Mario. Kemudian di depan udah jelas ada Alex De Santos, Bari, baru dengan si Beto Gonçalves. Ini tiga trio yang cukup mengerikan. Belum lagi ada nanti Osa Samar Violus kan masuk babak kedua. Selanjutnya di lini belakang, nah ini lini belakang juga gila, ada Otavio Dutra sama si Beltran. Nah, kita masuk ke babak pertama. Kita review nih. Di menit keempat di situ ada David Lali. David Lali main 1-2 cantik ciamik dengan Arif Setiawan kan sebagai wingback. Nah, di sini David Lali crossing, sayang kali hasil crossing daripada David Lali di menit keempat itu sangat-sangat manja. Sehingga bisa aja sebenarnya Ramadan itu tinggal nyontek, tapi Ramadan terlambat guys. Nyontek bola yang sudah kosong, tinggal tuk gitu, tinggal nyontek tinggal tepin, tapi gagal disambut ya sama si Ramadan umpan dari David Lali sehingga terjadi kemelut. Nah, Arif Setiawan nge-shoot lah dari jauh. Tapi sayang sekali Mario save ya mengamankan gawangnya. Nah, ini Arif Setiawan jadi pembeda juga ini sama David Lali. Aku keren suka nih mereka berdua ini. Di menit 19 Andik ya kerjasama ngasih umpan, kemudian ada crossing tapi sayang sekali David Lali di situ gagal mengeksekusi peluang tersebut. Di menit ke-22 juga di situ ada crossing Fevriado, baru Berry. Nah, ini ke badannya gede nih si Berry nih, ya kan, Hari Berry nih. Tapi sayang sekali crossing daripada si Febri ini itu masih ditepis sama kiper Persiraja Banda Aceh yaitu si Fahri. Padahal kalau misalnya nggak dipotong si Fahri itu udah fix, itu udah gol. Karena bola itu kalau belakang udah nunggu si Hari nih, kalau nggak ada nih si Fahri selesai. Udah 1-0 itu turannya. Tapi untung ada si Fahri kipernya. Kemudian di menit 27 Ramadan coba masuk ya melalui sayap kiri. Nah, di situ kan Ramadan masuk tuh. Ada Otavio Dutra untuk menghadang. Tapi itulah kerennya Ramadan ini. Lolos dia daripada si Otavio Dutra selaku back yang sudah berpengalaman, back asing yang sudah jadi naturalisasi, back yang punya skill juga di defensif, tapi bisa dilewati oleh Ramadan yang masih muda juga ya. Dia coba crossing, terus ada bola liar, kemudian Maulana Arif Setiawan lagi crossing lagi. Kemudian Maulana nge-shoot jarak jauh tapi masih melambung guys. Oke, di menit 31 ini peluang terakhir di babak pertama. Di situ ada Diandra yang nge-shoot pemain PSBS Biak, ini shootnya gila.
akurasinya pas, begitu juga bukan akurasi aja yang pas guys, tapi dia keras gitu. Jadi pas gitu akurasinya nge-shoot on target dan keras pula. Makanya ini peluang yang paling berbahaya yang dimiliki oleh PSBS Bia. Untung saja kiper Persiraja Banda Aceh si Fahri ini sigap untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan guys. Oke, finish di babak pertama. Main kita babak kedua. Pas di babak kedua ini adalah shock terapi dilakukan oleh PSBS Bia kepada Persiraja Banda Aceh. Masuklah di umpan Anis Bahar, di situ ada Osa Saha. Tapi sayang sekali Osa Saha nge-shoot nyundul tapi masih ditepis, tapi sayang sekali ini offside guys. Tapi itulah namanya namanya kayak shock terapi. Meskipun offside tapi ini cukup memberikan kewaswasan ya kepada Persiraja Banda Aceh. Dan terbukti 3 menit berselang peluang offside tersebut, itu Alexandro Dos Santos asli ngacak pertahanan Persiraja Banda Aceh guys. Dia sendiri tapi ngelewati 2-3 pemain Persiraja Banda Aceh digocek, dan dengan tenangnya dia nge-shoot dengan keras di pojokan. Gila, itu keeping bola dia itu smooth banget guys. Tahan smooth lah. Jadi bisa kita bilang Alexandro ini kayak kontrol bolanya itu berkelas lah pokoknya. Memang ini pemain agak lain kurasa ya. Kenapa agak lain? Kualitasnya terlalu tinggi dengan pemain-pemain Liga 2 yang lain. Makanya ini cocok nih Alexandro ini mainnya dari Liga 1 bukan di Liga 2 lagi guys. Nah itu dia yang mungkin aku bisa bilang. Kemudian itu di menit 50 ya kan. Nah jadi dia ini bisa jadi top skor ya kurasa si Alexandro ini. Kemudian di menit 55, nah di sini ada corner ya kan. Corner Andi nge-shoot tapi masih terbentur reflection sama pemain-pemain lain. Kemudian di menit 59, di 59 ini ada Muzani ya. Nah Muzani ini betul-betul masuk di babak kedua ya kan. Kemudian langsung memberikan efek jera aja. Maksudnya dia menit 59 itu berhasil mencetak gol. Ini gila, golnya keren banget. Kenapa aku bilang golnya keren? Inilah gol teamwork ya kan, hasil kerjasama tim daripada 3 pemain. Pertama Andik Firmansyah, kalian itu kan throw in ya. Lempar masuk Andi Firmansyah ngoper kepada Revan dia itu kayak mau back heel dari belakang ya, dari kaki tumit belakang. Memang gak sempurna tapi pas jatuh kaki di Amuzani. Nah Amuzani yang gocek yang kayak si Alexandro juga, tapi bedanya dia lebih datar, gak masuk ke dalam. Dia sejajar gitu, tapi orang nggak expect bahwasanya, nggak mikir bahwasanya itu bakal dia nge-shoot. Tapi sangat di luar dugaan. Ternyata Amuzani saat itu langsung nge-shoot dengan kaki kiri guys, dan keras dan terarah sehingga membuat kiper PSBS Bia si Mario itu tak menyangka itu bakal masuk ke gawang guys. Dia itu nggak nyangka itu bakal nge-shoot dan sekeras itu. Karena kan jarang-jarang ya pemain Liga Indonesia itu yang punya nge-shoot kaki kanan kaki kiri terus keras gitu. Apalagi ini bukan kaki terkuat dia mungkin kan. Jadi kayak pemain kiper itu mikir nggak expect lah ini bakal dia nge-shoot pakai kiri. Kalaupun nge-shoot kan paling pelan gitu, tapi sangat di luar dugaan. Tendangan Amuzani itu keras sekali guys, asli itu gacor. Kemudian Andik nge-shoot ya, itu di menit 59 itu hasil gol kerjasama, aku suka golnya dan menyamakan kedudukan. Di menit 77, di menit 69 itu Andik lagi punya shoot yang gila dari jarak jauh dan kaki kiri. Ini juga lagi-lagi Mario melakukan save yang sangat-sangat luar biasa, keras, akurasinya juga gacor. Andik Firmansyah membuktikan kualitasnya sebagai mantan pemain Liga 1, mantan pemain Timnas, dan mantan pemain Liga Malaysia guys. Gila kualitasnya. Meskipun sudah tua tapi shootnya masih on target dan keras guys. Ya kan? Tapi sangat disayangkan Mario berhasil menggagalkan sehingga nggak jadi Persiraja unggul 2-1. Kemudian menit 77 Ramadan punya peluang besar, tapi di situ kan dia udah 1-1 sama kiper, tapi dia memilih untuk nge-shoot dan on target, tapi sangat mudah ditangkap oleh Mario lagi save-nya luar biasa. Padahal di situ dia punya opsi untuk ngumpan. Di situ ada Traore ya, dia nunggu, jadi dia masuk dari sayap kanan. Traore udah nunggu di tengah di center, tapi dia milih untuk nge-shoot bukan umpan ataupun crossing gitu guys. Tapi ya namanya juga striker ya, pasti punya udah mepet ya, wajib ngambil keputusan ini mau nge-shoot atau ngumpan gitu guys. Selanjutnya di menit 80 Beto itu
ada peluang emas dari umpan dari Osasaha, tapi sayang sekali Beto gagal memanfaatkan umpan itu sehingga bolanya itu terbang ke atas, guys. Ini peluang satu-satunya yang manja dari Beto menit 80. Padahal kalau itu masuk udahlah fix, itu bisa runtuh tuh semangat Persiraja Banda Aceh, bisa menang nih Bia ya kan. Tapi gagal. Nah, di menit 94, wah ini bencana pun tiba bagi PSBS Bia. Tapi di sini juga bencana bagi Persiraja Banda Aceh. Kenapa? Itu Al-Muzani masuk ya, penetrasi dari sayap kiri. Kemudian di situ ada backnya siapa tadi namanya? Melvisi Suaga, pemain nomor 522 yang baru masuk juga. Ketika dilanggar, nah ini kontroversi apakah penalti apa tidak. Karena tapi kalau misalnya aku lihat sih penalti memang, karena memang dilanggar gitu kan. Tapi banyak protes dari pemain PSBS Bia. Nah itulah kalau udah gak rezeki ya kan, nggak tahu lah, mungkin doa supporter Bia ini kencang juga mungkin ya kan, doanya mustajab guys. Kenapa mustajab? Karena Ferdinand yang mengeksekusi bola penalti itu gagal. Peluang yang di depan mata yang seharusnya bisa membalikkan keadaan, seharusnya comeback, seharusnya bisa membawa 3 poin, seharusnya bisa mempermudah langkah mereka main di Bia nanti, harus buyar guys, buyar. Kenapa buyar? Karena tidak bisa gol, tidak terjadi gol, sehingga Persiraja Banda Aceh harus puas dengan hasil 1-1. Hasil ini cukup membuat Persiraja melangkahnya ke Liga 1 cukup berat, karena harus minimal menang ya melawan PSBS Bia nanti di kandang Bia. Nah ini dia nih, Bia ini tahulah superior kali kalau main di kandang kan, di tandang aja dia kuat apalagi kandangnya. Tapi semoga aja ini tidak menghalangi langkah Persiraja Banda Aceh untuk masuk ke Liga 1, karena meskipun kalah nanti lawan Bia masih ada pertandingan satu lagi yang bisa mereka manfaatkan. Tapi ayo, belum ada kata kalah karena masih ada leg kedua. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.